Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, sering kita dengarkan ucapan betapapun besarnya kebudayaan Minangkabau di tengah kebudayaan-kebudayaan lainnya di Nusantara ini, tapi Minangkabau tidak mempunyai aksara sendiri seperti aksara yang ada di Batak, Jawa, dan Bugis. Seperti contohnya yang ada di Makassar. Di Makassar itu dia mempunyai aksara lontara yang masih dipelajari oleh penduduk-penduduk setempat sampai saat ini. Bahkan di sekolah-sekolah masih mempelajari itu sebagai warisan budaya dari nenek moyang mereka. Jadi bagaimana dengan Minangkabau yang notabene mempunyai kebudayaan yang sangat besar sekali? Jawabannya barangkali kita belum meneliti secara luas serta secara mendalam tentang kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Jadi akibatnya belum terjangkau hal-hal yang paling terkecil dari kebudayaan Minangkabau itu. Seperti yang dikatakan oleh pepatah Inggris, sulit menggali di lapangan yang sangat luas jika kita ingin menggali yang sangat dalam. Jadi sejarawan Dr. Taufik Abdullah pernah berkata, masih banyak yang perlu digali dan diteliti lagi dari kebudayaan-kebudayaan kita yang masih lagi menjadi misteri dan menjadi sebuah kebudayaan yang tenggelam. Dan akhirnya lama-kelamaan orang-orang kita menyebutnya itu sebagai dongeng, mitos, dan segala macam. Jika digali dan ditelusuri hal demikian tentang kebudayaan Minangkabau kita itu, akan kita dapatkan fakta-fakta yang sangat berarti untuk Minangkabau itu sendiri. Jadi di sini saya akan mengungkapkan ada kabar sedikit gembira. Minangkabau itu ternyata mempunyai aksara asli Minangkabau itu sendiri. Tapi di sini saya sedikit bingung, tapi mungkin suatu saat ada penelitian yang lebih lanjut, karena aksara asli Minangkabau itu ditemukan di dua tempat dan tulisannya sangat berbeda. Yang pertama ditemukan di Batu Sangkar, dan yang kedua di Sulit Air atau Sulit Air. Cuma saja kedua bentuk huruf yang ditemukan di dua tempat itu berbeda satu sama lainnya. Belum dapat kita pastikan mana tua yang diantara huruf mereka tersebut. Para ahli di bidang inilah yang akan menjelaskan setelah ini. Jadi saya di sini cuma memberikan edukasi saja sebagai YouTuber untuk Anda semua, karena kita mempunyai dua aksara asli dari Minangkabau, tapi kita tidak tahu mana yang lebih tua yang ada di Batu Sangkarkah atau yang di Sulit Air. Yang pertama yang ditemukan di Pariangan 17 tahun yang lalu, 1970, di sela-sela hiruk-pikuknya pembahasan tentang sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Dalam sidang seminar yang diadakan di Batu Sangkar, seorang peserta seminar tampil memperlihatkan aksara Minang yang ia temukan di Pariangan. Kebetulan yang tampil itu adalah bekas camat di Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Bekas camat itu berkata dengan penuh semangat sekali. Dia berkata, Minangkabau itu mempunyai kebudayaan yang sangat kompleks. Kata siapa kita tidak mempunyai huruf asli dari Minangkabau? Nah, seperti itu. Aksara Minang itu ditemukan dalam kitab Tambo Alam milik Datuk Suridrajo dan Datuk Bandaro Kayo. Di Tambo Alam itu ditulis dalam aksara Minang tersebut, bukan seperti kitab-kitab Tambo yang biasanya ditulis dalam tulisan Arab Melayu. Di dalam kitab Tambo itu antara lain tertulis undang-undang adat yang berbunyi sebagai berikut. Di balah-balah di patigo, siraut pembalah sortan, nan luhak dibagi tigo, nan adat dibagi salapan. Aksara Minang itu berjumlah 15 buah yang terdiri dari A, Ba, Sa, Ta, Ga, Da, Ma, Ka, Na, Wa, Ha, Pa, La, Ra, dan Nga. Bandingkan dengan surat Ulu di Palembang yang menurut Dr. Randus Zubair Usman terdiri dari 16 sampai 17 huruf. Jika huruf-huruf Minang itu diberi titik di atasnya, maka dibacai I, B, C, T, G, D, Mi, Ki, Ni, Wi, Hi, Pi, Li, Ri, Nyi. Dan kalau diberi titik di bawahnya, bacaannya berubah menjadi U, Bu, Su, Tu, Gu, Du, Mu, Ku, Nu, Wu, Hu, Pu, Lu, Ru, dan Ngu. Selanjutnya kalau diberi bercagak bertanda V di atasnya, maka
akan dibaca seperti E, B, C, T, G, D, M, K, N, W, H, P, L, R, Ny. Kalau tanda V tersebut dipindahkan ke bawah, jadi akan dibaca seperti O, Bo, So, To, Go, Do, Mo, Ko, No, Wo, Ho, Po, Lo, Ro, dan Ngo. Tapi kalau diberi titik di samping kanan maka ia menjadi huruf mati seperti huruf B, S, T, G, D, M, K, N, W, H, P, L, R, dan Eng. Ini seperti contoh yang saya perlihatkan kepada penonton semua. Sekarang kita mari perhatikan contoh yang kedua. Nah, jika kita akan menyalinnya ke dalam bahasa Latin maka akan menjadi tulisan seperti ini. Nan ampat talatak di bumi aso bulan duo matuari, tigo timur ampat selatan, rumah gadang lumbung baperang, sawah gadang banda buatan. Jika kita perhatikan aksara Minang ini mirip dengan huruf lontara, yaitu huruf asli yang ada di Makassar, ujung pandang. Cuma jumlahnya yang berbeda. Aksara Minang berjumlah 15 buah dan huruf lontara yang ada di Makassar berjumlah 23 buah. Sebenarnya huruf lontara tersebut menurut Jalaluddin, seorang guru di ujung pandang yang juga menyusun buku pelajaran untuk SMTA, mengatakan bahwa huruf lontara itu telah dipakai sejak 400 tahun yang lalu di Sulawesi Selatan. Huruf lontara tua katanya diciptakan oleh Daen Pamata, Syah Bandar, Kerajaan Goa atas perintah Raja Sombaja pada tahun 1538. Penulis lihat banyak kesamaan cara penulisannya meski hurufnya berbeda. Jika huruf lontara tersebut diciptakan pada abad ke-16, mungkinkah aksara Minangkabau yang ditemukan di Pariangan ini diciptakan pada abad ke-14 ketika Aditya Warman dirajakan di bumi Swarna Bumi atau di bumi Pulau Emas Minangkabau? Marilah kita serahkan kepada para ahli dari hasil penelitiannya ini nanti. Tapi kalau kita perhatikan prasasti terdapat di Kubu Rajo, Limau Kaum, Pagaruyung, dan lain-lain, tidak ditulis dalam aksara Minang tersebut, melainkan ditulis dalam bahasa Sangsekerta dengan style gaya Aditya Warman. Barangkali sukar untuk menerima bahwa aksara tersebut diciptakan dalam bahasa Aditya Warman. Di samping itu, dari kalimat yang kita kutip dari kitab Tambo Alam di atas yang ditulis dalam aksara Minang tersebut, terdapat suatu keganjilan dalam menuliskan kata ampat. Kenapa tidak ditulis dengan kata ampe? Barangkali juga aksara itu sudah lama diciptakan, sedangkan tambonya yang ditulis kemudian. Yang kedua itu aksara Raweh Buku. Aksara ini ditemukan di daerah Sulit Air. Setelah kita bahas tentang bertemunya aksara Minang yang ada di Pariangan, kita akan sajikan aksara yang lain, yaitu yang ditemukan di daerah Sulit Air, yang disebut juga dengan aksara Ruweh Buku. Menurut Ketua Lembaga Studi Minangkabau di Padang, Dr. Andes Denito Darwas, Datuk Rajo Malano, kitab Tambo Ruweh Buku yang ditemukan di Nagari Sulit Air itu juga ditulis dalam aksara Minang, berisi ajaran adat Minang, nukilan Datuk Suri Dirajo di Pariangan. Kemudian entah pada zaman apa dan tahun berapa kitab Ruweh Buku itu dibawa orang ke Sulit Air dan dimiliki oleh Datuk Temanggung secara turun-temurun. Terakhir dimiliki oleh Samsudin Taim Gelar Pakisutan yang berusia 75 tahun pada tahun 1980. Ia menerima kitab itu dari mamaknya Rasat Gelar Datuk Temanggung pada tahun 1921. Sedangkan Rasat Datuk Temanggung menerimanya pula dari Datuk Temanggung V. Begitu seterusnya, jawek-bejawek dulu sampai sekarang. Tambo Ruweh Buku sudah ada sejak awal disusunnya peraturan atau ketentuan-ketentuan adat Minangkabau yang disebutkan sebagai kerajaan atau bue. Beda dengan aksara Minangkabau yang ditemukan di Pariangan. Maka aksara Minang Ruweh Buku di Sulit Air, kata demi kata dideretkan ke bawah kalau hendak membentuk kalimat, mirip dengan huruf katana Jepang. Tapi jika hendak merangkaikan huruf jadi satu kata, tetap dideretkan ke kanan. Jumlah hurufnya 21 buah, lengkap dengan tanda baca. Beda dengan aksara Minang di Pariangan. Maka huruf Ruweh Buku ini memiliki huruf hidup A, I, U, O, dan selebihnya huruf mati semuanya. Lihat contoh yang saya gambarkan ini. Kalau kita ingin menuliskan ta, bukanlah gabungan huruf T dengan huruf A, melainkan ambillah huruf T kemudian diberi garis di atasnya. Kalau menulis T, taruhlah garis di bawah huruf tersebut. Menuliskan itu, maka sebelum huruf T, bubuhkanlah garis miring terlebih dahulu. Menuliskan T, pakailah garis miring setelah huruf T. Sedangkan kalau ingin membuat to, pakailah titik di atas huruf T. Begitu seterusnya.
Aksara Minang Rueh buku tersebut juga dilengkapi dengan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, titik, dan tanda koma, bagi, tambah, kali, serta kurang. Menurut Samsudin Taim, gelar Paki Sultan Tambor Rueh buku ditulis di atas lembaran kulit kayu sepanjang 55 cm atau 1 hasta lebih sedikit. Ada 48 halaman ditulis menggunakan getah kayu yang berwarna hitam. Sekarang yang menjadi tanya bagi kita semua, kenapa aksara Minang itu menjadi 2? Apakah ini dimaksudkan ada aksara Minang baru atau aksara Minang yang lama? Tentu ini perlu penelitian lebih lanjut untuk para ahli yang ada di Minangkabau, atau bahkan yang ingin menggali tentang aksara ini, seperti fakultas yang ada di Universitas Andalas atau dari Yayasan Genta Budaya Minangkabau, yang kita ketahui dalam satu programnya adalah membahas tentang aksara ini. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan saya tentang aksara-aksara asli yang ada di Minangkabau. Ada huruf asli itu di Minangkabau itu terbagi 2. Itu karena huruf asli itu ada yang baru atau ada yang lama, atau karena pembaharuan, atau karena sesuatu hal yang lainnya. Jadi ini perlu buat kita teliti bersama, apalagi yang di bagian sastra. Oke, terima kasih. Semoga tayangan saya ini bermanfaat buat semuanya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Munifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.